Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang akan membahas mengenai penggunaan software Gramatika pada masa kuliah program aplikasi komputer. Sebelum lanjut, silakan untuk like, comment, and subscribe pada channel YouTube ini. Sebelumnya, perkenalkan dosen kami tercinta, Bapak Ucu Koswara SPD MPD. Dengan profilnya bisa dilihat pada akun IG dan channel YouTube. Dengan akun IG @abi_lintang dan channel YouTube Ucu Koswara. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Dea Eka Sartika sebagai penyaji 1 dan rekan saya Umi Kulsum sebagai penyaji 2. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu atau mungkin sudah mendengar apa itu Gramatika? Dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Gramatika? Rekan saya Umi Kulsum akan membahas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Gramatika, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan software Gramatika. Nah, di sini Gramatika bisa kita lihat ya, ada gambar icon dari software Gramatika. Bentuknya seperti kalkulator grafik. Gramatika merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Keith Hartzell yang diterbitkan oleh perusahaan Kesoft Inc. Fungsi utamanya untuk membuat grafik fungsi. Tentu saja, tujuan khusus penggunaan software ini ditujukan untuk pembelajaran matematika. Gramatika juga digunakan mulai dari murid SMP yang baru mengenal grafik sampai dengan peneliti yang membutuhkan perangkat lunak penggambaran grafik secara sederhana. Nah, grafik fungsi apa saja yang bisa dibuat atau digambar dengan software Gramatika ini? Antara lain, grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi persamaan garis singgung parabola, grafik fungsi persamaan dan pertidaksamaan linier, menggambar koordinat kutub, dan masih banyak lagi grafik-grafik yang bisa kita buat dengan software Gramatika ini. Nah, ini rangkuman tentang software Gramatika yang diterbitkan oleh perusahaan Kesoft Inc. yang mempunyai lisensi gratis atau free. Sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi Windows. Ukuran mendownload hanya 846 KB. Tanggal dirilisnya 30 November 2014. Software Gramatika ini 100% aman. Nah, jika kalian ingin mendownload aplikasi atau software Gramatika ini, bisa klik link https://gramatika.id.uptodon.com/windows/download. Nah, teman-teman sudah pada paham kan mengenai aplikasi Gramatika? Nah, sebelum itu, ada kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Gramatika. Bisa dilihat pada tabel. Di kelebihan aplikasi Gramatika yaitu mengetahui letak posisi gambar dari suatu persamaan ataupun pertidaksamaan linier, fungsi kuadrat, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya, untuk mengulang kesalahan Ando tidak bisa dilakukan, sehingga harus benar-benar teliti dalam pengerjaan soal. Kelebihannya, ukuran relatif kecil kurang dari 1 MB dan mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya tidak bisa menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, baiklah teman-teman, sebelum ke materi yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu aplikasi Gramatika. Di dalam aplikasi Gramatika terdapat menu-menu yang mempunyai fungsinya tersendiri. Di antaranya ada menu file
Edit, View, Option, Tools, Calculus, dan Help. Di dalam menu file terdapat New, yaitu untuk membuka lembar grafik baru, Open, yaitu untuk membuka lembar grafik yang sudah ada, Save untuk menyimpan lembar grafik, Save As, yaitu untuk menyimpan lembar grafik dengan nama yang berbeda dari sebelumnya, kemudian Page to, yaitu untuk mengatur jenis lembar grafik, Print untuk mencetak lembar grafik, dan Exit untuk keluar dari tampilan Gramatika. Kemudian ada menu file, menu edit selanjutnya, yaitu ada Undo Grid Range. Undo Grid Range yaitu untuk membatalkan perintah Grid Range, kemudian Copy Graph BMF dan Copy Graph IMF, yaitu untuk menyalin grafik dalam bentuk file BMF dan IMF. Kemudian Export Graph JPG dan Export Graph PNG, yaitu untuk mengekspor grafik dalam bentuk JPG dan PNG. Kemudian ada Hide Graph, Delete Graph, dan Annotation, yaitu untuk memberi label atau nama pada grafik. Kemudian Special Character. Special Character digunakan untuk simbol-simbol yang tertera pada soal yang akan diinput. Kemudian di dalam menu View. Di dalam menu View terdapat Clear Screen, yaitu untuk membersihkan seluruh tampilan layar, Zoom In, yaitu untuk memperbesar tampilan layar, Zoom Out, untuk memperkecil tampilan layar, Grid Range, Find All Graph, Point Table, Data Plot Editor. Nah, Data Plot Editor biasanya digunakan untuk membuat grafik atau melihat suatu naik turunnya, suatu grafik. Misalkan kita masukkan di sini 0, kemudian Y-nya 1, X2, Y-nya 3, X4, Y6, lalu tekan Enter. Maka akan muncul data seperti yang tertera pada layar. Kemudian dalam menu View juga terdapat variabel panel, dan selanjutnya ada scroll bar, yaitu untuk menggeser grafik ke atas dan ke bawah, lalu ke kiri dan ke kanan, seperti ini. Ya. Oh, kemudian title and label, yaitu untuk memberi nama atau judul pada grafik. Misalkan Gramatika. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bumi Kulsum. Menu selanjutnya ada menu option yang terdiri dari graph paper, berfungsi untuk memilih jenis lembar grafik, setting, pengaturan secara umum, theta rank, mengatur jenis satuan sudut untuk koordinat polar, auto draw, mengaktifkan menggambar ulang otomatis, warning, mengaktifkan peringatan jika ada masalah. Tools terdiri dari evaluate, mencari nilai absis atau ordinat jika salah satunya diketahui, find intersection, mencari perpotongan dari dua grafik, function and constants, memasukkan fungsi pada lembar grafik, koordinat kursor, mengubah kursor hanya pada lembar koordinat grafik. Menu kalkulus terdiri dari find derivative, mencari turunan dari suatu fungsi, draw tangent, menggambarkan garis singgung, integrate, mencari nilai integral tertentu dari fungsi yang ada, find critical points, mencari nilai kritis. Menu have terdiri dari contents, bantuan untuk konten tertentu, operator table, bantuan untuk tabel operasi fungsi, search, mencari konten yang diinginkan, Kshop homepage, menuju ke website Kshop pembuatan Gramatika, email support, mengirim email kepada pembuatan Gramatika, about, menampilkan keterangan mengenai Gramatika. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar icon dari koordinat kursor. Ini ada gambar icon find derivative, draw tangent, dan integrate.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software Gramatika. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu fungsi kuadrat. Di soal, buatlah garis persamaan kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat. Untuk membuat garis persamaan kuadrat, kita menuliskan pangkat dengan tanda topi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita tuliskan soalnya Y sama dengan X pangkat 2, klik enter. Akan muncul grafik seperti ini. Jika kita ingin memberi nama pada grafik tersebut, kita bisa pilih edit, kemudian pilih annotation. Kita beri nama Y sama dengan X pangkat 2, klik paste. Nah, kita simpan di sini. Y sama dengan X kuadrat. Jika ingin melihat titik absis dan koordinat dari grafik tersebut, kita pilih view, kemudian pilih point tables. Nah, akan muncul titik-titik absis dan titik-titik ordinat dari grafik tersebut. Dan jika ingin mencari nilai absis atau ordinat, jika salah satunya diketahui, kita bisa pilih tools, kemudian pilih evaluate. Kita masukkan di tabel ini. Misalkan kita ingin mencari X sama dengan 6, kita calculate, maka akan muncul hasil seperti ini. X-nya 6, Y sama dengan 36. Kita close, kemudian kita save hasil pembuatan Gramatika ini. Save. Kita kasih nama fungsi kuadrat 1. Save. Nah, selanjutnya kita akan menentukan garis singgung parabola atau persamaan garis. Misalkan kita ingin mencari garis singgung parabola dengan persamaan garis dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y dikurang 9 sama dengan 0. Untuk menentukan garis singgung parabola atau persamaan garis dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y kurang 9 sama dengan 0, kita klik atau kita tekan enter. Nah, akan muncul grafik seperti di layar. Nah, kemudian kita klik, kita pilih kalkulus, draw tangen, kemudian kita klik titik pada parabola, misalkan pada puncak parabola. Nah, di sini lalu akan muncul draw tangen line. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Draw tangen at X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 2. Berarti kita mencari persamaan garis singgung pada titik negatif 1, negatif 2. Nah, ini adalah titik singgungnya. Sedangkan slope sama dengan 0 adalah kemiringannya. Tangen line adalah persamaan garis singgung yang dicari sama dengan Y negatif 2. Dengan menggunakan persamaan yang sama, kita akan mencari titik singgung di titik lain. Ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita pilih kalkulus, draw tangen, dan kita klik sembarang titik pada parabola. Misalkan di sini. Nah, akan muncul tabel draw tangen line. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Draw tangen at X sama dengan negatif 6, Y sama dengan 3. Nah, berarti kita mencari persamaan garis singgung pada titik negatif 6,3. Ini adalah titik singgungnya. Sedangkan kemiringannya negatif 2,0 dan tangen lain Y sama dengan negatif 2X kurang 9. Untuk menyimpan file, kita bisa pilih menu file, kemudian save. Nah, kita beri nama
Nah, berarti file ini sudah tersimpan di laptop atau komputer kita. Aplikasi gramatika dapat digunakan pada persamaan dan pertidaksamaan linear. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 1, 3x tambah y kurang dari sama dengan 14, dan x kurang 3y kurang dari sama dengan negatif 2, dengan x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita gambarkan grafiknya dalam aplikasi Gramatika. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk pada soal yang berikutnya, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Baiklah, langsung saja kita masukkan soalnya. 2x dikurang y, karena yang kita cari adalah himpunan penyelesaian yang bukan diarsir, maka kita input tanda dengan membalik tandanya. Di soal dituliskan bahwa 2x dikurang y kurang dari sama dengan 1, maka kita input di sini lebih dari sama dengan 1. Lalu tekan enter. Nah, muncullah daerah 2x dikurang y kurang dari sama dengan 1. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu 3x ditambah y, sama seperti tadi, kita balik tandanya plus enter. Nah, inilah daerahnya. Kemudian persamaan yang ketiga, x dikurang 3y dari sama dengan negatif 2. Oke. Selanjutnya, x, karena di soal dituliskan x lebih dari sama dengan 0, maka tandanya harus kita balik juga. Kurang dari sama dengan 0. Lalu tekan enter. Untuk y juga sama. Kurang dari sama dengan 0. Nah, inilah gambar grafis dari 3 persamaan atau 3 pertidaksamaan pada soal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita beri nama pada himpunan penyelesaiannya. Kita klik edit dan annotation. Lalu kita beri nama H atau himpunan penyelesaian. Lalu kita enter slash, kita geser, dan disinilah himpunan penyelesaian. Udah bukan? Nah, soal yang selanjutnya yaitu menggambar koordinat kutub. Mungkin teman-teman sudah pada tahu mengenai koordinat kutub, dan koordinat kutub bisa digambarkan pada aplikasi Gramatika. Soal yang selanjutnya yaitu menggambar koordinat kutub. Untuk koordinat kutub, langsung saja kita input yang terdapat pada soal, yaitu R sama dengan cos Y. Lalu tekan enter. Maka akan muncul koordinat kutub R sama dengan cos T berada di sini. Kita bisa zoom in atau zoom out gambar. Kita zoom in. Nah, lihat jelas ya. Atau soal yang lain, contoh R sama dengan sintek, lalu tekan F. Atau R sama dengan samtek. Atau R sama dengan negatif cos T. Negatif sin T. Nah, bagus ya.
ini untuk melihat grafiknya agar lebih jelas. Ini saja. Nah, untuk melihat secara keseluruhan. Gimana teman-teman? Udah bukan? Untuk melatih kemampuan kalian dalam menggunakan software Gramatika, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.